Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Alhamdulillah wa sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam halaqah ngaji kitab pekan yang kedua hari Kamis sore. Itu insya Allah melanjutkan pembahasan ilmu hadis. Yang pertama kita membahas tentang ilmu mustalah hadis ya terlebih dahulu dari kitab Taisir Ulumil Hadis karya Syekh Abdul Munim Amr Abdul Munim Salim, yaitu masih di pembahasan tentang mudallas ya, salah satu macam hadis dhaif, yaitu tentang tabaqatul mudallisin, tingkatan eh, apa orang-orang yang atau perawi yang melakukan tadlis. Silakan barangkali mau nyoba baca ya Pak Anjas. Ini di halaman 55 ya. Tabaqatul mudallisina. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaqatul mudallisina warwatul mausufa mausufuna bitadlisi ala tabaqatin bihasibi kasrati tadlisihim Bihasbi ya, bihasbi. bihasbi kasrati tadlisihim Hmm. wa makanatihim minal hifdi wal itqani wa hum ala khomsi tabaqatin Hmm. al ula man lam yusuf bidzalika illa nadiron ka Yahya bin Sa'idin al Ansori asaniyatu man ihtamalal a'immatu tadlisahu wa akhraju lahu fi sahihi li imamatihi wa qillati tadlisihi fi janbi ma rawa kasufyan bin Sa'idin kasufyan bin Sa'id ats-Tsauri au kana la yudallisu illa an thiqatin kasufyan bin Uyainah. Ya, bagus ya. Asali Coba dulu ya, satu. sudah. Coba mau nerjemah Siap. terjemah Anjas. Tobaqatul mudalisina tingkatan-tingkatan mudalis warwatu para Ya. perawi yang disifati dengan tadlis ala tobaqatin terdapat beberapa tingkatan tergantung bihasbi kasroti tadlisihim tergantung banyaknya tadlis mereka. Ya. Wa makanatihi minal hifdi dan makan tempat Kedudukan mereka. dan kedudukan mereka minal hifdi dari segi hafalan wal itqoni dan itkon teh Kemahiran. kemahiran Atau wahum ya kemahiran atau kepakaran, penguasaan ya bisa. kemahiran wahum dan mereka alahom si tobakotin terdiri atas 5 tingkatan. Al-ula tingkatan yang pertama man lam yusof siapa yang tidak disifati bidzalika dengan mudalis tersebut Ya.
illa kecuali nadhiron Jarang, langka ya. oh jarang, oh langka. Kayak Yahya bin Sa'idin al-Ansori seperti Yahya bin Sa'id al-Ansori. Atsaniyatu yang kedua, manih tamala, siapa yang membawakan al-a'immatu imam tadlisahu dengan tadlisnya. Imahnya itu failnya dari ihtamala. Siapa yang para imam memberi Ma, kemungkinan manih oh ya. ya Manih atas tamala, tadlisnya. siapa yang membawakan al-a'immatu seorang imam Enggak, para tadlis. imam. Imam itu kan jamak, Hmm. Jadi para imam yang membawakan bukan tadlisnya gitu ya. membawa. Ihtamala di sini memberi kemungkinan ya. Hmm. Para imam yang memberi kemungkinan dengan tadlisnya. Hmm. Wa akhraju lahu fi sahihi, dan mereka mengeluarkannya dalam Mengeluarkan riwayat yang baginya sahih gitu. Dalam li imamatihi, terhadap imamnya. karena nih li di sini karena Oh, li sabab bisa. hmm. Karena imamnya wakil lati Karena tadlisihi, keimamannya ya. li imamatihi, karena keimamannya, wakil lati tadlisihi, dan sedikit tadlisnya, fi janbi marawa, dari sisi apa Di yang samping diriwayatkan, di samping marawa, apa hmm. yang diriwayatkan. Ya, Ka Sufyan bin Sa'idin Ats-Tsauri, seperti Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, au kana, atau eh karena teh buktos bukti, atau dia atau dia la yudallisu, tidak mentadliskan, illa kecuali ansikotin, dari perawi yang sikot. Ka Sufyan bin Uyainah, seperti Sufyan bin Uyainah. ya. Ya, jadi ini pembahasan tentang tabaqat ya, tingkatan mudalisin, para mudalis, para perawi yang melakukan tadlis. Ya, tadlis itu kan sebagaimana yang sudah dibahas. Jadi apa namanya? Ada menyembunyikan ya, menyembunyikan ketidakmendengarannya ya, tidak mendengarnya seorang rawi dari gurunya. Ya, ketika meriwayatkan suatu hadis. Ya, walaupun dalam hadis-hadis lain dia mendengar ya, cuman dalam hadis tersebut sebenarnya dia tidak mendengar langsung ya, tapi mengatakan langsung mengatakan baik dengan kola ya misalnya atau dengan an ya dari ya an anah itu kan kata tersebut tidak jelas bahwa dia mendengar langsung. Nah, jadi ada tingkatannya ya. Jadi dalam hal tadlis ini bahwa para perawi yang disifati dengan tadlis itu berada pada tingkatan-tingkatan ya ala tabaqat ya tergantung kepada banyaknya ya tadlis mereka dan kedudukan mereka dalam hafalan dan juga kemungkinan ya ke kemahiran mereka atau ke atau penguasaan mereka ya terhadap hadis ya terhadap riwayat-riwayat. Nah, mereka ada 5 tingkatan ya. Yang pertama, tidak disifati dengan tadlis kecuali langka. Jadi sedikit sekali, nadir ya. Seperti Yahya bin Sa'id ya Al-Ansori. Ya tentu ini diterima oleh para ahli hadis ya. Riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansori ini. Jadi memang dilihat riwayatnya ya dalam tadlis ini karena tidak selamanya para perawi yang dikenal ya melakukan tadlis ya, atau diketahui melakukan tadlis bukan berarti pada semua hadisnya itu melakukan tadlis ya, gantung kepada hadis yang dia riwayatkan. Ya, bagaimana apa cara dia meriwayatkannya itu. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini kan di Sahih Bukhari juga termasuk
perawi ya di dalam Sahih Bukhari juga ada. Ini yang pertama ya. Yang kedua manitamala imatu taliso. Ya, yang para imam ahli hadis ya memberi kemungkinan akan ketadlisannya. Ya, jadi ada seorang rawi yang dimungkinkan dia melakukan tadlis. Nah, ini apa namanya lebih rendah dari yang pertama ya. Kalau yang pertama jarang, nah ini kalau ini berkemungkinan melakukan tadlis. Wa akhraju lahu dan mereka mengeluarkan maksudnya meriwayatkan ya eh aginya fi sahih ya di dalam sahih. Jadi para parawi ini ya diterima ya hadis mereka ya. Ya, bahkan dimasukkan ke dalam hadis sahih mereka ya. Dalam Sahih Bukhari ya Sahih Muslim ya li imamatihi ya karena keimaman mereka ya mereka adalah para imam wakilati tadlisi dan sedikitnya ya tadlis mereka fijan bi marwa di samping apa yang ia riwayatkan ya Kasufyan bin Sa'id al-Asauri Sufyan al-Asauri ini kan imam besar ya Sufyan al-Asauri bahkan salah satu ahli ijtihad juga mustahid au kana la yudarisu ila ansiko atau yang tidak mentadlis kecuali dari perawi yang siko. Ya, jadi ketika tidak secara jelas gitu ya, menyebutkan ternyata dia menerimanya dari rawi yang siko, yang diketahui kesikohannya. Seperti Sufyan bin Uyainah. Ya, kemudian asal-lisah yang ketiga, mantawaqafa fihim jama'atun minal ulama. Yang para ulama itu tawakuf ya, menangguhkan ya pada mereka ya falam yakbalu tahu mereka tidak menerima an-ana mereka ya jadi ketika meriwayatkan dengan redaksi an ya dari ya an-ana walam yahtaju ila bima sarrahu fihi bisamai mereka tidak menjadikan hujah kecuali dengan apa yang mereka secara jelas menyatakan ya mendengar ya wa minhum man qabila man kubila an-anatuhum. Di antara mereka ada juga yang diterima anak-anak mereka malam yatabayan. Selama tidak jelas an ahadisa bi'ainiha bahwa hadis-hadis ya tersebut ya qad dallasuha. Mereka telah mentadlisnya. Jadi diterima ya selama tidak ada kejelasan bahwa hadis tersebut ditadlis. Mislu Qatada bin Di'ama As-Sadusi ya wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Contohnya ya. Itu tingkatan yang ketiga. Arabi'ah yang keempat manitafaqa ahlul ilmi ala adamil ihtijaj. Yang para ahli ilmu itu sepakat atas tidak dijadikan hujah bima lam yusarrihu fihi ya dengan apa yang mereka tidak memperjelasnya bersama dengan mendengar liwalabati tadlisihim ya karena banyaknya ya dominannya tadlis mereka ya. Ya, bentar. Agak loading. Ya karena banyaknya tadlis mereka walika serotihi anidu apa karena dan karena banyaknya ya yang mereka terima dari para perawi yang lemah wal majahil ya dan yang majhul yang tidak dikenal. Ka Muhammad ibni Ishaq bin Yasar ya seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abdullah bin Abdul Aziz bin Juraij. Ya ini tingkatan yang keempat. Jadi banyak ya mereka melakukan tadlis sehingga tidak dijadikan hujah ketika mereka tidak jelas tidak secara jelas menyebutkan mendengar ya seperti dengan kola dan an-anah tadi. Jadi
Kalau perawi ini mengatakan kola, an gitu ya, nah ini tidak diterima secara pasti ya, karena memang mereka dikenal banyak melakukan tadlis. Artinya kemungkinan besar ketika mereka mengatakan itu, ya tidak langsung mendengarnya. Ada rawi lain yang disembunyikan, yang tidak disebut. Nah, yang disembunyikan itu ternyata rawi yang doib, ya, dan juga majhul, ya, tidak dikenal. Itu tingkatan yang keempat. Al-khamisatu yang kelima, ya, tingkatan yang kelima. Man wusifa bi amrin akhor, yang disifati dengan perkara lain, ya, ghairit tadlis, selain tadlis yak tadi tajrihahu, yang menuntut penjarahannya, ya, pelemahannya, wa tadai fau, dan kedaifannya, ya, yang membuat dia doib. Fahadis hadad darbi, hadis yang semacam ini mardudun. Ini yang paling rendah. Ya, dia mardud. Walau sarrahu bisama, walaupun mereka itu secara jelas mengatakan mendengar. Ya, jadi kalau yang memang ada sifat lain, ya, selain tadlis, yang memang menuntut menjadi jarah, ya, menjadi kecacatan dia, ya, maka walaupun dia mengatakan dengan secara jelas mendengar, ya, dari gurunya, maka ini juga tidak bisa diterima. Ya, apalagi kalau tidak secara jelas menyebutkan mendengar. Ka'abi Janab Al-Kalbi wa Abi Sa'id Al-Baqqal, contohnya. Ya, jadi itu tentang tingkatan, ya. Jadi 5 tingkatan tentang tadlis. Cara teorinya seperti itu. Karena teori yang ini nanti membantu dalam praktek, ya, dalam meneliti hadis-hadis yang termasuk mudalas tadi itu. Ya, nah kemudian pembahasan berikutnya al-farqu baina tadlisi wal irsalil khafi. Perbedaan antara tadlis dan irsal khafi, mursal yang tersembunyi. Ya, jadi ini kan hampir mirip dengan tidak mendengar dari guru gitu kan. Karena dua-duanya tidak mendengar dari gurunya. Ya, walaupun dia bertemu, ya, walaupun sejaman, sama-sama tidak mendengar dari guru tersebut. Ya, nah apa bedanya gitu kan antara tadlis dan irsal khafi ini? Wala budda huna minat tanbi. Di sini perlu diberi perhatian, peringatan alal farqi, atas perbedaan baina tadlis, antara tadlis wal irsalil khafi dan irsal khafi, li tasyabuhihima, karena kemiripan keduanya, fi adami samain gitu ya. Pada tidak mendengarnya man wusifa bihima, yang disifati dengan keduanya. Maksudnya dengan tadlis dan irsal khafi ini sama-sama perawi tersebut tidak mendengar miman rawanhu, dari orang yang ia riwayatkan darinya, dari gurunya yang ia meriwayatkan darinya. Jadi sebenarnya tidak mendengar dari gurunya. Ma'akhtilafi hukmi an'anati man wusifa bi ahadihima. Ya, disertai dengan perbedaan hukum an'anah. Ya, jadi ketika meriwayatkannya dengan sigot an'anah, ya berbeda nih dihukuminya, ya, yang disifati dengan salah satu dari keduanya, ya, baik tadlis atau irsal khafi. Jadi ketika meriwayatkan dengan an, ya, itu bagaimana hukumnya? Nah, karena dengan yang tadlis juga kan, dengan meriwayatkan an tadi juga berbeda sesuai dengan tingkatan tadi, ya, 5 yang tadi. Ada yang langsung diterima, ya, tingkatan pertama tadi kan, kedua, ya, itu diterima. Nah, ada yang tidak diterima. Ya, nah begitu ya, yang mursal khafi, ya, gitu ya. Ini juga apa, mursal, ya, kalau kalau mursal begini sudah jelas tidak diterima. Fa'adzal bab tawassa'a fihi ba'du ahli ilmi. Bab ini
telah dibahas secara luas oleh sebagian ulama ya faat lakut tadlis ala irsalil hufi. Ya, lalu mereka jadi maksudnya memperluas istilah. Ya, mereka memutlakan ya menggunakan secara mutlak tadlis itu terhadap irsal hufi. Jadi maksudnya menggunakan istilah tadlis ya tapi maknanya irsal hufi, mursal hufi wal aula tafriq bainahuma. Tapi yang lebih utama ya kata penulis ya lebih baik dibedakan antara keduanya. Jadi ada sebagian ulama yang menyamakan gitu ya. Menyamakan bahwa penggunaan istilah tadlis tapi maksudnya mursal hufi padahal sebetulnya berbeda. Nah, fal irsalul hufi, nah irsal hufi itu huwa an yarwiyal muhadisu. Seorang ahli hadis meriwayatkan an syaihin asorohu ya. Dari seorang guru yang ia sejaman dengannya walam yalqahu tapi dia tidak bertemu au laqiyahu atau ia bertemu dengannya walam yasma minhu tapi dia tidak mendengar darinya. Ya, hadisan satu hadis bisi gotin tahta milus sama ya dengan redaksi ya sigot yang memungkinkan mendengar kaan atau kola seperti an atau kola ini kan menggunakan redaksinya sama dengan tadlis ya an dengan kola ya jadi sejaman tapi tidak bertemu ya atau bertemu tapi tidak mendengar dari gurunya ini. Wa misaluhu contohnya riwayat Sulaiman bin Mahran al-A'mash Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Fal A'mash qad ra'a Anas bin Malikin. Nah, A'mash itu telah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu walakinahu lam yasma'hu ya, tetapi dia tidak mendengarnya. Wa inna ma yarwi an Anasin ya hanya saja dia meriwayatkan dari Anas ma sami'ahu min Yazid ar-Raqashi. Ya, dari Yazid ar-Raqashi wa Aban bin Abi Iyash an Anas. Jadi tidak langsung meriwayatkan dari Anas, mendengar dari Anas, tapi ada perantara ya rawi yang lain. Walaupun Anas tuh melihat Anas gitu ya, tapi tidak meriwayatkan. Qala Ali ibnu Al-Madini ya, seperti dikatakan oleh Ibnu Ali Al-Madini, ya Ali ibnu Al-Madini, Al-A'mas lam yahmil an Anas. Ya A'mas tidak mendengar dari tidak meriwayatkan dari Anas innama ra'ahu yakhdobu wa ra'ahu yusalli dia melihatnya memakai celak ya, celak mata dan melihatnya sholat wa innama sami'a min Yazid ar-Raqashi. Ya hanyalah dia mendengar dari Yazid ar-Raqashi wa Aban ya dan Aban ya an Anas dari Anas. Fariwayatuhu an Anas bin Malikin mursalah riwayatnya dari Anas bin Malik ini mursal walaisat mudallasah bukan mudallas wa in kana al-amas mausufan bitadlis meskipun A'mas itu disifati dengan tadlis fi riwayati dalam riwayatnya ansyuhi dari para gurunya alladzina sami'a minhum yang ia mendengar dari mereka. Ya, jadi kalau mursal itu mursal hobi itu sebenarnya tidak mendengar sama sekali gitu. Ya, tidak mendengar sama sekali sehingga itu disebut mursal walaupun bertemu ya walaupun sejaman tapi tidak mendengar sama sekali tidak meriwayatkan. Nah beda dengan tadlis ya mudallis itu pada hadis-hadis lain ya dia mendengar ya kalau sama tadlis itu tapi pada suatu hadis tertentu gitu ya yang diriwayatkan sebenarnya dia tidak mendengar. Nah itu bedanya. Umislu Hasan al Basri fa innahu ra'asul Utsman bin Affan ya seperti itu juga Hasan al Basri ya dia melihat Utsman bin Affan fi marwanhu pada apa yang diriwayatkan darinya. Wasami utbatahu ia mendengar utbahnya fi qatlil hamam wal kilab dalam membunuh
hamam ya merpati dan anjing ya illa annahu lam yasma' minhu hadisan musannadan. Hanya saja dia tidak mendengar darinya hadis yang bersanad bersambung. Fariwayatu an Utsman radhiyallahu anhu mursalah. Ya, riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu itu mursal ya wallahu a'lam. Jadi tidak mendengar sama sekali kalau mursal itu. Nah, fal farqu baina tadlis wal irsal, maka perbedaan antara tadlis dan irsal sama ul muhadis aminasy alladzi rawahu. Mendengarnya muhadis ya dari syekh yang ia riwayatkan. Fa in kana rawaan syaihin sami'ahu, jika ia mendengar jika meriwayatkan dari syekh yang ia mendengarnya wa tahammala anhu dan menerima darinya malam yasmanhu apa yang ia tidak mendengarnya minhu darinya innama tahammalu anhu biwasitotin hanya saja dia menerimanya melalui perantara ya fahuwa tadlis itu adalah tadlis. Wa in kana rawa'an syaihin lam yarahu ya jika ia meriwayatkan dari guru yang ia tidak melihatnya au ra'ahu wa lam yasma' minhu atau ia melihatnya tapi tidak mendengarnya fa riwayatuhu an hadza syai' mursalah maka riwayatnya dari gurunya ini adalah mursal wallahu a'lam. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau tadlis itu dari guru yang sebenarnya dia mendengar dari guru tersebut, ya dia mendengar ada gitu ya hadis-hadis lain yang dia riwayatkan dari guru tersebut. Ya, tapi pada hadis tertentu sebenarnya dia tidak mendengar gitu. Ya, jadi agar rawa an saihin sami'ahu kan gitu. Itu kalau kalau hadis itu rawa an saihin sami'ahu. Ya, meriwayatkan dari syekh yang ia sebenarnya mendengar dari gurunya itu, tapi ketika meriwayatkan suatu hadis, sebenarnya dia tidak mendengar langsung ada perantara itu tadlis. Ya, tapi kalau mursal itu sama sekali nggak mendengar, nggak mendengar langsung hadisnya dari syekh itu perbedaannya. Wal faidah manfaat minat tafriq baina tadlis wal irsal antara tadlis dan irsal ini anna manusia bit tadlis bahwa yang disifati dengan tadlis fa an anatuhum mardudah maka an-anahnya itu tertolak hatta yubayina as-sama min syaihi. Ya, sampai ia menjelaskan mendengar jadi memperjelas bahwa dia mendengar min syaihi dari gurunya fi kulli riwayatihi pada setiap riwayatan. Hadza alal ijmal ini secara global. Wa ma'ala tafsir adapun secara rinci faqad sabaqa dzikruhu telah terdahulu penyebutannya bihasbi tabaqatil mudalis sesuai ya dengan tingkatan mudalis wa amma man kila adapun yang dikatakan inna riwayatahu an syaihin bi ainihi mursala riwayatnya dari syaihnya itu eh, tersebut ya secara mursal miman lam yusab tadlis dari yang tidak disifati dengan tadlis fa anatu mardudah hatta yatabayan lahu sama ya maka anaknya dia tertolak hingga jelas baginya mendengar dari syekh tersebut walaupun sekali. Jadi kalau yang mursal itu tidak mendengar sama sekali. Jadi kalau mengatakan an atau kala itu sudah pasti tertolak sampai diketahui gitu ya ada bahwa dia mendengar dari syekh itu walaupun sekali. Faidah tabayana sama'u min hadza syai' apabila telah jelas ya mendengarnya ia dari gurunya ini walau lima rotin walaupun sekali kubilat an-anatuhu an-ananya diterima ba'da dalik setelah itu. Ya, ma'rifatul mausufin bit tadlis mengenal para orang-orang yang disifati dengan tadlis. Wa man arada al-wuquf ala asma'il mudallisin. Adapun siapa yang ingin mengamati ya melihat membaca ya para nama-nama ya para orang-orang mudalis, para perawi yang melakukan tadlis wa tabaqatihim dan tingkatan mereka min haitsu tadlis dari sisi tadlis wa fayumkinuhu rujuk maka ia bisa merujuk ila kutubil musannafah ya pada kitab-kitab yang ditulis wa dzikril mudallisin dan menyebutkan para orang-orang yang melakukan tadlis. Wal matbu minha yang dicetak diantaranya tadlis di asma'il mudallisin li Burhanuddin
Al-Halabi ya ini kitabnya. Yang pertama, yang kedua ta'rif ahli taqdis bimaratibil mausufina bitadlis. Hafidz Ibnu Hajar ya Al-Asqalani. Yang ketiga Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil lil Hafidz Salahuddin Al-Ala'i fa inna takalam fi ya berbicara ya di dalamnya anitadlis wal mudalisin. Ithab Dawi Rusu biman Roma bitadlis ya, atau biman Rumia ya bitadlis bumina syuyuh li Fadilis Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa hadzal akhir nafi'un jiddan. Yang terakhir ini sangat bermanfaat sekali. Jama fihi musannifuhu, penulisnya mengumpulkan di dalamnya baina risalatain, di antara dua risalah al-ulayaini baina risalataini di antara dua risalah ulaya yang pertama wa baina maksudnya risalah dua risalah yang pertama, dua kitab yang tadi disebut pertama ya, wa baina risalah As-Suyuti dan dengan risalah Suyuti fi Asma'il Mudalisin. Jadi itu kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang tadlis ya dan para mudalisnya. Ya baik, wah cukup ya untuk pembahasan tentang tadlis ini sudah selesai. Nanti bisa dijawab sendiri ada latihannya ya. Pertanyaan ilmu naqasyah.